sang guru pencerah jiwa Asteris. Asteris Imam Mahdi Khilafah Islam. Dan fitnah-fitnah besar yang terjadi Asteris. Bisa jadi yang sekarang gembar-gembor khilafah justru. Ketika Imam Mahdi muncul ia khianat dan memusuhi Imam Mahdi. Pantaskan diri dulu, nyalakan dulu cahaya iman di dadamu. Perbaiki dulu amalia hakikat syariatmu, nggak usah muluk-muluk. Mau mendirikan khilafah, nggak ada dalil dan ceritanya khilafah itu bisa dibuat-buat. Khilafah itu anugerah kun fayakun minaullah. Bukan buatan kelompok ormas atau didirikan oleh negara. Tapi khilafah itu janjinya Allah yang pasti akan tegak berdiri di atas bumi ini. Surat An-Nur ayat 55. Nggak usah ikut sana ikut sini yang nggak jelas. Mendingan perbaiki Islam, iman, sehingga mencapai makom ihsan lewat para guru, aulia. Agar bisa menyambung dengan ruhani Khotamul Aulia, Imam Mahdi sehingga kita masuk dalam kategori ikhwan akhir zaman. Proses khilafah itu berat, butuh pengorbanan dan perjuangan, dan akan banyak nyawa syahid dalam perjalanan panjang ini. Tapi itu nanti bersama Imam Mahdi. Dicoba direnungkan. Sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada dukhon. Bisa selamatkah engkau darinya? Ketika Imam Mahdi didohirkan beliau akan melaksanakan tugas yang pertama, yakni sebagai panglima perang, beliau memimpin perang di seluruh dunia dengan kehebatan dan keperkasaan. Terus khilafah akan berdiri? Khilafah masih panjang ceritanya. Setelah banyak peperangan dimenangkan Ikhwanul Muslim, Dajjal marah dan keluar. Inilah fitnah yang paling besar. Kata Nabi dari penciptaan bumi sampai kiamat, apakah kau bisa selamat dari fitnah Dajjal? Dajjal akan menguasai bumi, semua iblis, jin, setan dan siluman dan dukun seantero dunia tunduk kepada Dajjal. Bisakah kau lari dari tipu dayanya? Semua makanan dan minuman pun disabotase oleh Dajjal, sehingga kaum mukmin hanya memakan tahlil, tahmid dan takbir. Hanya mereka yang dianugerahi kolbun salimlah yang bisa lepas dari jerat-jerat laknatullah alaihim. Itu baru sampai sini. Apakah kau bisa selamat dan tetap setia kepada Imam Mahdi di tengah kehancuran dunia dan kerusakan di mana-mana? Mari berfikir. Singkat cerita lalu muncul Nabi Isa yang diturunkan untuk membunuh Dajjal. Apakah setelah turunnya Nabi Isa dan kematian Dajjal khilafah akan berdiri? Belum. Masih ada satu lagi petaka yang sangat besar yakni keluarnya Yakjuj Makjuj. Apakah kau bisa selamat sampai di sini dan tetap setia dalam barisan Imam Mahdi? Semua yang ditemui Yakjuj Makjuj akan dimakan, dan saking banyaknya lautan di dunia ini akan kering ketika diminum mereka. Nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Sampai Allah menurunkan wahyu agar Nabi Isa, Imam Mahdi dan segenap pasukan ikhwan serta kaum muslim untuk menyelamatkan diri naik ke Gunung Tursina. Setelah Yakjuj Makjuj merusak dan menguasai dunia, barulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berdoa. Maka Allah menurunkan ulat dari neraka dan Yakjuj Makjuj mati bergelimpangan di mana-mana. Nabi Isa berdoa untuk kedua kalinya maka turunlah hujan seperti pada zaman Nabi Nuh untuk mensterilkan bumi dari bangkai Yakjuj dan Makjuj. Nah, dari sinilah baru membahas khilafah, babak baru Islam dalam gemilangnya dimulai dari sini. Tapi apakah kamu bisa selamat sampai sejauh ini? Tugas Imam Mahdi yang kedua. Sebagai khalifah garis bawah, dia akan menata kembali seluruh bumi ini yang tadinya hancur lebur dengan keadilan dan kemakmuran dari seluruh aspek kehidupan. Yang mana seluruh isi bumi ini akan dikeluarkan serta rahmat dari langit akan diturunkan semua. Saat itulah kejayaan akhir zaman. Islam dalam masa keemasannya dan Islam mencapai kejayaannya. Nggak ada peperangan, iri dengki sirna semua,
Pada masa ini hati semua orang senang dan diliputi kasih sayang sempurna. Saat itu seumpama orang bersedekah sekarung emas, semua tidak ada yang mau. Karena semua menjadi kaya raya garis bawah. Yakinlah, saatnya nanti, saatnya akan terbuka. Matahari akan menyinari dan gelap akan tersingkap.